Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang saya banggakan. Pada hari ini tentunya kita ingin menyimak sebuah penjelasan tentang bagaimana intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara sebelum Indonesia merdeka, yaitu menginginkan adanya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan anak sampai pendidikan dewasa yang mengarahkan kepada tidak ada perbedaan antara ningrat, kaum ningrat dan rakyat, yang tentunya di situ dituntut untuk kemerdekaan belajar dan bebas berbudaya. Dalam hal ini ditekankan pada pengembangan pendidikan itu harus senantiasa berkaitan erat apa yang menjadi budaya dari suatu bangsa atau negeri. Budaya inilah yang akan coba kita kembangkan sehingga bisa selaras perkembangan saat ini. Kemudian pendidikan yang ingin diterapkan sesuai dengan keadaan zaman sekarang adalah pendidikan budi pekerti, yang mana pada saat ini tentunya membutuhkan banyak tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagaimana menanamkan karakter para anak. Karena adanya tantangan dari kemajuan teknologi yang tidak bisa dibendung dengan perlakuan-perlakuan yang kecenderungannya akan merusak moral seluruh anak negeri atau anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan. Kemudian kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pada awal perjuangan menuju kemerdekaan belajar, yang tentunya Ki Hajar Dewantara mendapatkan berbagai tantangan pada pemerintahan kolonial Belanda karena kemampuannya melahirkan ide-ide dan pikiran tentang bagaimana mencapai kemerdekaan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Tentunya pencapaian kemerdekaan itu perlu perjuangan. Ki Hajar Dewantara melalui tulisan-tulisannya memperjuangkan bagaimana hak seluruh anak negeri ini mendapatkan perlakuan tentang kemerdekaan belajar. Disitulah Ki Hajar Dewantara meluangkan pikirannya untuk mendirikan yang namanya Taman Siswa. Di Taman Siswa ini lahirlah sebuah konsep Ki Hajar Dewantara yang terkenal pada saat ini, yaitu tentang bagaimana melakukan bimbingan, melakukan dorongan, dan menjadi contoh dan teladan kepada anak didik kita. Terkait dengan pemikiran mengenai pembelajaran, yaitu diarahkan kepada seluruh siswa atau anak didik yang merdeka untuk belajar dan berdasarkan dengan kebudayaan yang ada, dan tentunya tetap menanamkan pada budi pekerti yang saat ini sudah diterapkan juga pembelajaran masa kini, yaitu unsur pada penilaian sikap, kognitif, dan psikomotorik itu sendiri, yang mana pada pemikiran Ki Hajar Dewantara menginginkan adanya perubahan mental dan sikap anak didik kita demi untuk menjaga asa bagaimana menjadi anak yang bisa berhasil dan memiliki akhlak yang mulia, yang merupakan keinginan dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Kemudian ketiga yang harus dilakukan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama yang harus dilakukan, seorang guru harus merubah mindset tentang keinginannya untuk selalu mau maju, yang ditopang dengan adanya penanaman nilai sikap dan karakter yang baik untuk menjadi contoh dan teladan kepada anak didik kita. Orang guru atau pendidik harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam merancang sebuah pembelajaran yang bermakna dan memberikan kepada anak didik kita untuk bebas
melakukan eksplorasi dalam pembelajaran, yang tentunya sebagai seorang guru menghadirkan dirinya sebagai fasilitator dan bagaimana selalu melakukan pembinaan sikap dan karakter, khususnya pembinaan pada sikap spiritual dan sikap sosial itu sendiri dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yang harus dipikirkan oleh seorang guru dalam pengembangan pembelajaran adalah bagaimana melihat potensi-potensi anak didik kita yang ada, itu kita coba kembangkan dan biarkan mereka bereksplorasi, dan kita sisa membina, membimbing dan mengarahkannya dan mengevaluasi hasil apa yang telah dilaksanakan oleh anak didik kita untuk dijadikan rujukan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang bisa membawa hasil yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir, konsep pemikiran yang diterapkan di sekolah saya khususnya untuk konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama adalah konsep bagaimana menanamkan rasa sikap nasionalisme anak dan cinta dengan pelajaran dan kebudayaan. Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ambil adalah kehadiran kita untuk senantiasa mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak didik kita sehingga bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, yang pada akhirnya harus ditumpan dengan sikap dan budi pekerti yang baik serta sikap nasionalisme yang lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai ajaran agama secara religius itu sendiri. Bapak Ibu para guru penggerak yang saya banggakan, saya kira demikianlah sebuah intisari pemikiran dari eksplorasi tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara perlu dijadikan contoh sebagai guru bangsa yang senantiasa mau menerapkan kemerdekaan bebas belajar dan penanaman sikap budi pekerti kepada guru maupun siswa itu sendiri. Saya kira demikian dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru-guru di Indonesia tetap jaya.